syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita tetap diberi kesehatan. Perkenalkan, nama saya Alisha Belia Mutiana selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Adapun pemateri hari ini, ada pemateri pertama yaitu Chandra Lukita dan pemateri kedua Albert Wisnu. Materi yang akan kami bahas berjudul Mafahim Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah wal Jamaah merupakan ajaran Islam yang berlandaskan Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad SAW, serta pemahaman para sahabat. Pemahaman ini menjadi pedoman penting dalam menjaga kemurnian akidah dan menghindarkan umat Islam dari berbagai penyimpangan dalam beragama. Oleh karena itu, memahami konsep Ahli Sunnah wal Jamaah sangat penting bagi setiap umat Muslim. Dalam presentasi ini, kami akan membahas beberapa rumusan masalah, yaitu 1. Apa yang dimaksud dengan Ahli Sunnah wal Jamaah secara bahasa dan istilah? 2. Bagaimana akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? 3. Peran Imam Asy'ari dalam menjaga dan menjelaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun tujuan dari pembahasan ini adalah 1. Mengetahui pengertian Ahlussunnah wal Jamaah secara bahasa dan istilah. 2. Memahami akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang bersumber Al-Quran dan Sunnah. 3. Mengetahui peran Imam Asy'ari dalam menjaga dan menjelaskan Ahli Sunnah wal Jamaah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai presentasi ini. Kepada pemateri, kami persilakan untuk menyampaikan materi yang telah dipersiapkan. Terima kasih. Oke, sekarang bagian definisi ahlu. Pada bagian pertama, kita membahas kata ahlu. Secara bahasa, ahlu berarti keluarga atau orang yang memiliki kedekatan dengan sesuatu. Menurut Ibnu Faris, ahlu berarti keluarga. Dalam surah Hud ayat 46, Allah menjelaskan kepada Nabi Nuh bahwa anaknya tidak termasuk keluarganya karena perbuatan yang tidak baik. Dari sini dapat dipahami bahwa ahlu tidak hanya berdasarkan hubungan darah, tetapi juga kesamaan iman dan perilaku. Selanjutnya adalah definisi sunnah. Secara bahasa, sunnah berarti jalan atau cara hidup yang dijalani seseorang. Dalam Islam, sunnah adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW yang menjadi pedoman hidup umat Islam. Jadi ahlu sunnah adalah orang-orang yang mengikuti ajaran dan teladan Rasulullah SAW. Selanjutnya ke definisi jamaah. Secara bahasa, jamaah berarti berkumpul atau bersatu. Sedangkan secara istilah, ahlu sunnah wal jamaah adalah golongan yang berpegang teguh pada Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, dan mengikuti pemahaman para sahabat. Mereka menjadikan persatuan dan ajaran Islam sebagai pedoman utama dalam kehidupan. Dapat disimpulkan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah adalah golongan umat Islam yang berpegang teguh pada Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, dan pemahaman para sahabat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, di era modern, nilai-nilai aswaja dapat diterapkan dengan menggunakan media sosial secara bijak, menghargai perbedaan pendapat, menyeimbangkan urusan dunia dan akhirat, serta selalu mengajak kepada kebaikan. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, kita dapat menjadi generasi yang berakhlak mulia dan bermanfaat bagi masyarakat. Yang terakhir adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah ini merupakan keyakinan yang diajarkan Rasulullah SAW dan diteruskan oleh para sahabat. Salah satu tokoh yang terkenal dalam membela dan menjelaskan akidah ini adalah Imam Abu Al-Hasan Asy'ari.
Beliau bukan pencipta ajaran tersebut, tetapi ulama yang mempertahankan dan menjelaskan ajaran yang telah diwariskan Rasulullah SAW. Kenapa Imam Asy'ari lebih menonjol dibanding imam lainnya? Pertama, menyeimbangkan akal dan wahyu sehingga ajarannya mudah diterima. Kedua, mengambil jalan tengah antara paham yang terlalu rasional dan yang terlalu tekstual. Ketiga, mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan argumentasi yang kuat. Keempat, dianut oleh mayoritas umat Islam Sunni termasuk di Indonesia. Kelima, pemikirannya tetap relevan untuk menjawab tantangan zaman. Bagaimana cara mengimplementasikan ajaran Imam Asy'ari di era sekarang? Pertama, bersikap moderat dan menghargai perbedaan. Kedua, menggunakan akal secara bijak dalam menyaring informasi. Ketiga, memperdalam ilmu agama dari sumber yang terpercaya. Keempat, menjaga persatuan umat dan menghindari perpecahan. Kelima, memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk menyebarkan kebaikan. Kesimpulannya, Imam Asy'ari menonjol karena mampu menggabungkan akal dan wahyu secara seimbang serta menjaga akidah Islam yang moderat. Ajarannya tetap relevan untuk diterapkan dalam kehidupan modern. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.